Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi yang cerah disinai matahari dari arah timur, membuat para santri sibuk dengan kegiatannya masing-masing. "Gus, saya cantik gak pakai ini?" tanya gadis cantik. Gus Ray tersenyum lebar. "Apapun yang kamu pakai itu terlihat sangat cantik, Za," jawab Gus Ray. "Lebay," ujar Aza. "Ya udah, yuk." Di akhir bulan ini tepat hari Minggu mereka berdua pergi ke panti asuhan bersama para Lionrangers untuk melihat keadaan panti. Sesampainya di markas, "Assalamualaikum," salam keduanya. "Waalaikumsalam," balas para anggota. "Lama banget Pak Ketu," ujar Lingga. "Kok ada darah sama Jasmine?" tanya Raka. "Si Lingga sama Sakti yang bawa, katanya biar Aza ada temennya," ujar Gilang. "Gak apa-apa kan Pak Ketu?" tanya Sakti. Raka hanya mengangkat alisnya sebagai tanda memperbolehkannya. "Babe," panggil Lingga. "Iya," balas Jasmine. "Sana, kenalan sama Buk Ketu kita." "Lo juga Dar," saut Sakti. Mereka berdua menghampiri Aza. "Hai, kenalin, nama gue Jasmine pacarnya Lingga," ucapnya sembari mengulurkan tangannya. Aza tersenyum dan mengulurkan tangannya balik. "Salam kenal juga, nama aku Aza. Kenalin juga, gue Dara ceweknya Sakti Playboy," ujarnya dengan mengulurkan tangannya. "Sayang kok gitu sih," saut Sakti. Aza tersenyum. "Salam kenal juga, nama aku Aza. Cantik banget ha, istri lo." Raka hanya terdiam sambil menatap istrinya. "Gue harap kita bisa jadi bestie ya, Za," ujar Dara. "Iya kak," balas Aza. "Kok manggil kakak sih?" ucap Dara. "Umur kakak kan lebih tua." "Lah ha, umur istri lo berapa?" tanya Dara. 18 tahun, jawab singkat Raka. "Buset," ucap Jasmine terkejut mendengar umur Aza. "Serius ha, masih kecil loh," ucap Dara. "Kok udah nikah?" "Gue kalah," ujar Jasmine. "Babe, Raka kan maunya langsung halal," saut Lingga. Dara dan Jasmine saling mengangguk bersama. "Kok lo mau nikah muda?" tanya Jasmine. Gak apa-apa kak," balas Aza. "Kalah gue sama lo, Zadot, gue yang udah lama pacaran aja belum dinikahi," ucap Jasmine. "Gak, ngode tuh cewek lo," teriak Sakti. "Sabar babe," teriak Lingga. "Udah, ayo kita berangkat," ajak Raka. Semua para anggota inti Lionrangers pergi dengan pasangannya masing-masing menggunakan transportasi sepeda motor kerennya itu kecuali Gilang dan Farka yang tidak membawa pasangannya. Sesampainya di panti, mereka semua langsung saja memasuki panti dan berjumpa dengan para anak-anak panti asuhan. "Assalamualaikum," salam mereka. "Waalaikumsalam," balas para anak-anak panti. "Halo, adik-adik gue," teriak Lingga. "Halo Kak Lingga," balas semuanya. Mereka semua menghampirinya anggota Lionrangers dengan wajah yang terlihat gembira. "Kakak Lingga, Kakak Jasmine," teriak dua bocil perempuan kembar yang menghampiri Lingga dan Jasmine. "Hai cantik," ucap Jasmine yang langsung menyetarakan tinggi badannya dengan anak kecil itu bersama Lingga. "Apa kabar kakak?" tanya keduanya. "Kakak baik-baik aja, Ria sama Rea gimana kabarnya?" "Baik kan?" "Baik kok kak." "Kakak Farka," teriak Rara. "Hei cantik," ucap Farka yang langsung menyetarakan tinggi badannya. "Akhirnya abang jadi kesini." Farka tersenyum. "Iya dong, kan abang kangen lagi sama Rara." "Rara juga kangen sama abang." "Oh ya bentar." Farka mengambil sebuah coklat untuk Rara. "Ini coklat buat kamu," ucapnya. Rara langsung mengambil dengan wajah gembira. "Makasih abang." "Sama-sama." "Abang Gilang," teriak kelima cowok panti yang seumuran 5-8 tahun. "Weber, halo bro," balas Gilang. "Tos dulu dong," ucapnya. "Kangen gue bang," ucap anak cowok yang sedikit lebih tua di antara kelimanya.
Sama gue juga kangen, apa kabar semuanya? Baik bro, teriak mereka berlima. Mereka berlima ini sangat gaul karena dari kecil memang sudah dididik oleh Gilang langsung. Abang Sakti, kakak Dara, teriak 3 cewek dan 2 cowok panti. Halo sayang, ucap Dara. Apa kabar kakak Dara sama abang Sakti? Baik sayang. Baiklah men, balas Sakti. Nih makanan dan mainan buat kalian, ucap Dara. Hore, teriak kelimanya. Anggota inti Lionrangers dan para pasangan saling bermain bersama anak panti mereka masing-masing. Mereka seneng banget kayaknya kalau dijenguk, ucap Aza yang di sebelah Gus Ray. Dari dulu mereka memang sangat gembira ketika kita jenguk, saut Gus Ray. Kira-kira ada berapa anak Gus? Tanya Aza. 14 anak Za. Lumayan juga iya. Oh ya, Gus gak ada anak panti yang deket banget sama Gus. Dari tadi Aza lihat kayak Kak Gilang, Kak Farka, Kak Lingga, Kak Sakti punya anak panti masing-masing yang mereka dekat banget, tanya Aza. Ada Za, namanya Mutiara, balas Gus Ray. Sekarang dia di mana? Tanya Aza. Aku juga belum tahu, mungkin lagi di kamarnya nanti kita temui dia. Oke, Assalamualaikum Den Raka, salam pengasuh panti asuhan. Waalaikumsalam Buk Indri. Akhirnya Den Raka kesini juga, udah lama loh Den gak kesini. Iya Buk, saya banyak kerjaan jadi sedikit sibuk. Gitu Den. Gimana Buk? Gak ada masalah apapun kan dengan panti? Tanya Raka. Gak ada Den, semuanya baik-baik aja. Raka hanya mengangguk. Oh ya, kenalin Buk ini istri saya, namanya Aza, ucap Raka yang memperkenalkan istrinya. Salam kenal Non Aza, ucap Buk Indri tersenyum. Salam kenal juga Buk, balas Aza dengan senyuman. Cantik ya dan istrinya, cocok sama Den Raka, ucap Buk Indri. Buk Indri bisa aja, ucap Raka. Mutiara kemana ya Buk? Kok saya dari tadi gak lihat dia, tanya Raka. Mutiara ada di taman Den. Sendirian. Iya Den, tadi saya lihat dia kayak ngelamun gitu, kayaknya dia kangen sama Den Raka. Iya Buk, makasih. Iya Den, saya pamit dulu. Iya Buk. Za, ayo kita ke Mutiara, ajak Gus Ray. Ayo. Mereka berdua langsung saja menghampiri Mutiara ke taman belakang panti asuhan. Itu, Mutiara, tunjuk Gus Ray. Cantik Gus, aku lihat-lihat dia berbeda dengan yang lain, ucap Aza yang melihat Mutiara dari kejauhan. Iya, dia ada keturunan darah Arabnya. Pantesan. Ya udah ayo, kita samperin. Assalamualaikum, salam Gus Ray. Waalaikumsalam. Abang, ucap Mutiara terkejut bahagia melihat Raka. Mutiara langsung memeluk Raka dengan erat. Abang apa kabar? Abang kemana aja? Muti kangen tahu. Muti kabar abang baik-baik aja. Kalau Muti gimana? Tanya Raka. Muti baik-baik aja kok, abang kemana sih? Udah lama gak kesini, yang sering kesini cuma abang-abang gacor itu. Muti kangen abang, Raka tahu. Raka tersenyum dan merapikan rambut Mutiara. Maafin ya, abang kemarin-kemarin lagi sibuk banget baru sekarang sempet kesini. Oh iya, sebagai permintaan maafan abang, ini abang bawain Muti boneka sama makanan kesukaan Mutiara. Mutiara mengambilnya dengan penuh gembira. Makasih abang. Sama-sama. Mutiara melihat Aza dengan wajah bingung dan asing. Gus Ray memegang tangan Aza. Muti, kenalin ini Kak Aza, istrinya abang Raka. Jadi ini, istrinya abang. Halo cantik, kenalin nama kakak, Aza, ucap Aza sembari menyetarakan tinggi badannya dengan Muti. Halo juga. Nama aku Mutiara, bisa dipanggil Muti, bisa Tiara, bisa Ara, bisa apapun, balasnya dengan tersenyum. Kakak panggil Muti aja ya. Siap kakak. Kak Aza cantik deh, cocok banget sama abang Raka. Aza tersenyum. Terima kasih sayang, kamu juga cantik. Makasih kakak. Kalau kakak boleh tahu, kamu umur berapa? Tanya Aza. Mutiara umur 6 tahun, tapi 2 bulan lagi bakalan 7 tahun. Oh,
jadi abis ini Muti ulang tahun dong, ucap Aza. Iya, Muti gak sabar mau rayain bareng saudara-saudara Muti. Kita duduk di sana yuk, sambil cerita-cerita, ajak Aza. Ayo kak, Aza menggandeng tangan Muti dan bermain bersamanya. Kamu gampang banget Za, akrab sama anak kecil, cocok jadi seorang ibu, ucap Gus Rey tersenyum. Ekem, Raka menoleh ke arah belakang. Ngapain lo Lang? Kayaknya ada yang pengen banget nih punya anak, sindir Gilang. Ngomong apa sih lo? Kalau gue lihat-lihat nih ya, si Aza udah cocok banget jadi seorang ibu, contohnya baru kesini dia udah akrab sama Muti. Lo tahu kan, si Aza itu masih sekolah, gue gak mau ngeganggu masa depannya. Terus kenapa lo nikahi bro? Takdir, hele. Kayla kenapa gak lo ajak, tanya Raka. Sibuk dia sama kerjaannya. Pekerja keras kali tuh bocah. Iyalah, calon istri gue gitu loh. Calon, tapi gak jadi-jadi, ejek Raka. Jangan gitulah bro, kan harus ada prosesnya. Proses apaan? Enek gue yang dengerin proses lo, ucap Raka yang langsung meninggalkan Gilang. Bener-bener dah sih Raka itu. Untung lo ketua gue ya Ege. Coba bukan, gue tonjok lu. Kalau gue berani sih sama lo, hahaha, ucap Gilang dengan terkekeh. Sudah berjam-jam mereka bermain di panti asuhan, kini mereka semua kembali untuk pulang. Kakak, besok-besok kesini lagi ya, ucap Mutiara yang sudah nyaman bersama Aza. Ciap, balas Aza. Aza bersama para Lionrangers sudah kembali masing-masing, mereka saling berpencar karena Gus Rey masih ingin meluangkan waktunya untuk bersama Aza. Aza dan Gus sudah sampai di tempat taman yang sangat indah dipenuhi dengan jajanan dan hiburan. Tumben banget kesini, tanya Aza. Aku pengen pacaran dulu sama kamu, ujar Gus Rey. Aza hanya memayunkan bibirnya. Ayo, ajak Gus Rey sembari memegang tangan Aza. Mereka berdua bermain bersama dengan gembira, jarang melihat Aza dan Gus Rey bermain di tempat luar. Aza dan Gus Rey menikmati waktu mereka dengan mencoba berbagi mainan yang terdapat di taman itu. Gus, panggil Aza. Iya, istirahat dulu ya, ucap Aza. Kamu capek ya, tanya Gus Rey. Aza mengangguk. Ya udah, kita duduk di sana. Kamu tunggu sini dulu ya, ucap Gus Rey. Oke. Beberapa menit kemudian Gus Rey datang dengan membawa sebuah bunga dan es krim. Za, panggilnya. Aza menoleh ke arah belakang dan tersenyum melihat suaminya itu. Gus Rey langsung saja duduk di sebelah Aza. Ini buat zaujatinya aku, ucapnya. Aza tersenyum. Makasih. Kamu manis banget sih kalau senyum gitu. Lebay banget sih Gus, ucap Aza. Gus Rey terkekeh kecil. Kamu tahu gak Za? Tanya Gus Rey. Aza menoleh dan menggelengkan kepalanya. Bunga itu kan cantik ya. Terus, ada tahu yang lebih cantik dari bunga? Siapa? Tanya Aza heran. Kamu, ucap Gus Rey sembari menyentil hidung Aza. Aza tersenyum dan memukul lengan Gus Rey. Jelek banget gombalnya. Gus Rey terkekeh. Jelek tapi bikin kamu meleleh. Mana ada coba? Ada, tuh. Pipinya udah merah. Gak iya. Iya cantik. Enggak. Ya udah deh aku ngalah demi si cantik aku. Gombal mulu. Emang gak boleh? Tanya Gus Rey. Boleh-boleh aja. Mereka berdua terkekeh bersama dan menikmati indahnya taman itu. Aza, panggil seorang pria yang tiba-tiba datang. Aza terkejut melihat pria itu. Kamu. Aza berdiri dan menatap pria itu dengan wajah yang tidak asing baginya. Aza, panggil pria itu memegang tangan Aza dengan spontan dan menatap Aza dengan penuh bahagia. Gus Rey menarik tangan Aza. Lepasin tangannya, ujarnya lalu menatap tajam pria itu. Pria itu menatap balik Gus Rey dan beralih ke Aza. Za, kamu di sini. Aku kangen sama kamu, Za, ucap pria itu. Ngapain kamu kembali lagi? Tanya Aza dengan nada amarahnya. Aku kembali lagi karena aku cari kamu, Za, aku kangen sama kamu,
Za. Kamu tahu Za, aku ke sekolah cari kamu dan kata Maiza kamu masuk pesantren. Aza memutar matanya sekilas tersenyum malas. Cari aku, gak salah kamu, hah. Kamu lupa sama perbuatan kamu dulu, sentak Aza. Za, aku minta maaf sama perilaku aku ke kamu Za. Jujur aku masih cinta sama kamu, jawabnya dengan memperjelas. Masih cinta? Kamu gila apa gimana? Kamu kira dengan perbuatan kamu dulu ke aku bisa segampang itu lupain semuanya? Kembali ke kamu. Gak, ucap Aza dengan sentakan keras. Pria itu menarik dan memegang tangan Aza lagi. Za, aku bisa jelasin. Gus Ray menarik tangan Aza. Lepasin tangan istri gue, ucapnya dengan nada sedikit tinggi. Pria itu sedikit terkejut mendengar perkataan Gus Ray. Istri, maksud lo apa? Ucapnya dengan keras. Dia istri gue, jawab Gus Ray dengan menatap Aza. Pria itu tertawa dengan wajah yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan Gus Ray. Lo mimpi apa gimana? Ya kali cewek gue udah nikah sama orang lain, ucapnya. Cewek lo, halu atau gimana bro? Dia istri gue, jawab Gus Ray dengan tersenyum palsu. Pria itu menatap ke arah Aza dengan mencari penjelasan dari perkataan Gus Ray. Za, siapa pria itu? Maksud dari perkataannya apa Za? Ini Gus Ray, suami aku, jawabnya. Gak mungkin, Za, kamu pasti mengada-ngadakan Za. Aku gak percaya sama ini semua Za. Gak mungkin kamu udah nikah. Terserah kamu mau percaya apa enggak, ini memang suami aku udah nikah sama dia setelah aku masuk pesantren, balas Aza dengan memperjelas kepada pria itu. Dia siapa Za? Tanya Gus Ray. Dia Vano, mantan aku yang pernah selingkuhin aku, balas Aza dengan menatap tajam kepada pria itu. Oh jadi lo bro. Lo cowok yang udah selingkuh tapi masih mau kembali lagi. Setelah lo nyakitin cewek dengan ketidaksadaran sama sekali, ucap Gus Ray dengan menatap tajam Vano. Ngapain lo ikut-ikut masalah gue sama Aza, tahu apa lo? Lo cowok pengecut. Gue ingetin sekali lagi sama lo, jangan deketin Aza karena sekarang dia milik gue bukan milik lo lagi, paham? Ujar Gus Ray. Kalau gue gak mau. Gue juga pernah jadi bagian cinta dia, ucap Vano dengan sedikit menantang Gus Ray. Lo emang pernah jadi bagian cinta dia tapi lo hanya sekedar mantan yang dianggap pengecut dan gue suaminya jadi standar gue sama lo beda. Udah Gus, gak usah diladeni cowok seperti dia, gak penting, saut Aza. Za, maafin aku Za, aku bener-bener salah sama apa yang aku perbuat. Aku cuma pengen kamu lagi Za, ujar Vano. Aku udah maafin kejadian itu tapi kalau kembali ke kamu lagi, itu gak akan pernah terjadi, karena rasa sakit yang kamu kasih ke aku itu masih ada. Bayangin, kamu selingkuh sama sepupu aku sendiri terus dengan gampangnya kamu pergi ke luar kota sama dia. Lagian juga aku udah nikah dengan lelaki yang benar-benar mencintai aku bukan seperti kamu, sentak Aza. Tapi, udahlah bro, terima kenyataan, ujar Gus Ray. Lo gak usah ikut campur ya. Vano, udah. Aku mau kamu jangan pernah liatin wajah kamu lagi ke aku. Aku udah maafin semua kejadian itu, saut Aza. Za, aku masih cinta sama kamu Za. Mau seberapa besar cinta lo, kalau dia istri gue, lo mau apa? Tanya Gus Ray. Udah Gus lebih baik kita pergi aja, ucap Aza dengan menarik tangan Gus Ray. Za, dengerin dulu Za. Gus Ray mendorong Vano dengan keras sampai terjatuh ke tanah dan meninggalkannya bersama Aza. Za, panggil Vano. Sialan, awas aja lo. Gue bakal terus deketin Aza sampai dia kembali menjadi milik gue lagi, ucapnya dengan wajah penuh dendam. Za, panggil Gus Ray yang masih memegang tangan Aza. Ayo Gus kita pulang, ucap Aza dengan wajah seperti ingin menangis. Gus Ray menatap Aza. Kamu gak apa-apa kan sayang? Aku tahu kamu pasti sedih, ucap Gus Ray.
Aza langsung memeluk Gus Ray dan menangis terseduh. Gus Ray membalas pelukan itu dengan erat sembari menenangkan Aza. Aza melepas pelukan itu dan menatap Gus Ray dengan wajah yang sudah dipenuhi air mata. Gus Ray mengelap air mata Aza dengan ibu jarinya dengan menatap Aza. "Udah ya, gak usah nangis," ucapnya dengan lembut. "Gus Ray gak marah kan?" tanya Aza. "Kenapa aku harus marah?" tanya Gus Ray kembali. Aza takut Gus marah dengan apa yang udah diperbuat sama Vano tadi. Gus Ray tersenyum. "Enggak Za, aku gak marah. Buat apa aku harus marah, dia kan juga udah gak ada apa-apa sama kamu. Yang paling penting sekarang aku gak mau kalau lihat istri kesayangan aku nangis karena lelaki lain," ucapnya dengan tersenyum lebar. Aza membalas senyuman itu. "Udah ya, ayo kita pulang, udah sore, takut nanti Umi sama Abah nyariin." Aza mengangguk. "Ayo," ucap Gus Ray sembari memegang tangan Aza. Jeffrey menghela nafas panjang berkali-kali selagi menunggu kedatangan Gus Ray yang tak kunjung datang. Ia berjalan ke sana kemari dengan ucapan omelnya. "Nyebelin banget tuh bocah emang. Gue udah nunggu dari jam 2 sampai selesai salat asyar gak dateng-dateng. Dia gak tahu jalan pulang atau gimana," omel Jeffrey. "Ada apa toh Le?" ucap wanita paruh baya yang baru saja datang. Jeffrey terkekeh kecil. Umi, gak ada apa-apa Mi." "Kalau gak ada apa-apa kok dari tadi ngomel-ngomel sendiri," ujar Umi. "Mana ada Jeffrey ngomel sendiri, Jeffrey ini lagi nunggu Ray Umi dari tadi siang, dia malah gak dateng-dateng." "Dari tadi pagi Ray belum dateng." "Belum Mi, orang Jeffrey nunggu sampai jam 2 tapi tuh bocah gak muncul batang hidungnya. Memangnya kemana toh Mi?" tanya Jeffrey. "Katanya sih dia pergi sama Aza ke panti asuhan bareng temen-temennya juga," jawab Umi. "Temen gengnya itu?" tanya Jeffrey. "Iya." "Oh walah, iya Mi. Ya udah, Umi ke masjid dulu ya, mau ngisi setoran santriwati dulu." "Siap Umi." "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Bosen gue, mending cari angin dulu dah." Suasana sore hari di pesantren ini sangat indah, dipenuhi dengan kegiatan para santri-santri dan ditemani dengan suasana yang sejuk. Jeffrey berjalan sembari sibuk dengan handphonenya membuat ia tidak fokus melihat ke arah jalannya. Saat ia berjalan menuju ke arah depan, ia tak sengaja menabrak seseorang hingga handphonenya terjatuh. "Brak, astaga, handphone gue," ucapnya yang langsung bergegas mengambil handphonenya. Ustadz, maaf Ustadz, saya gak sengaja," ucap santriwati. Jeffrey menoleh ke arah kedua santriwati itu. "Nia." "Ustadz maaf ya, Nia gak sengaja," ucap Nia yang meminta maaf kepada Jeffrey. "Oh gak apa-apa Nia, lagian yang salah itu saya tadi sibuk main handphone sampai gak fokus ngeliat jalan," jawab Jeffrey. "Nia juga salah kok Ustadz, tadi Nia sibuk sama buku juga," ujar Nia. "Udah gak apa-apa kok," balas Jeffrey tersenyum. "Ustadz Jeffrey, panggil Zaina Eman Nia." Kamu ini bukannya Zainab ya?" "Kok Zainab sih Ustadz?" ucap Zaina. Nia menahan ketawanya dan Ustadz Jeffrey melihat Nia yang menahan tawanya itu. "Lah terus siapa?" tanya Ustadz Jeffrey. "Zaina Ustadz, bukan Zainab," ucap tegas Zaina. "Nah itu dia. Kan sama aja, cuma gak sengaja ketambah B-nya," ucap Jeffrey. "Beda lah Ustadz. Nama aku pakai Ky Zaina, kalau Zainab kan I dan belakangnya B, kalau aku A. Beda jauh Ustadz," ujar santriwati itu. "Ya udahlah, maaf saya gak tahu. Ustadz ini emang mau kemana Nia?" tanya Jeffrey kepada Nia. "Ini Ustadz mau ke perpustakaan." "Ngapain?" tanya Ustadz Jeffrey. "Baca buku lah Ustadz." "Ustadz Jeffrey ini gimana sih? Masih tanya aja kalau ke perpustakaan itu ya baca buku," saut Zaina. "Kan bisa aja gitu ke perpustakaan mau makan," jawab Jeffrey. Zaina menatap heran Ustadz Jeffrey. "Ustadz ini kenapa? Masa ke perpustakaan makan? Yang bener aja dong." "Udah kamu diem. Saya itu tanya Nia kok, dari tadi kamu yang ngoceh," balas Jeffrey.
Mau cari buku Ustadz sekalian kembaliin buku ini, saud Nia. Walah. Udahlah Nia, ayo kita ke perpus. Ajak Zaina. Buru-buru aja kamu, ujar Jeffrey. Lah kenapa coba? Ada yang salah Ustadz? Tanya Zaina. Gak ada sih, balas Jeffrey. Udahlah Nia, ayo. Iya ayo, balas Nia. Duluan ya Ustadz, assalamualaikum, pamit Nia. Waalaikumsalam. Nyebelin banget emang sih Zaina. Ganggu pembicaraan orang aja, omel Jeffrey. Jeffrey dan Zaina emang sudah akrab dari dahulu. Zaina satu-satunya santriwati yang akrab dengan Ustadz Jeffrey dan Zaina pula santriwatinya di kelas 3 diniyah pesantren. Ini lagi, si Ray gak dateng-dateng, Diwa gak bales. Ke Pluto kali tuh anak ya, ucap Jeffrey yang sudah lelah menunggu Gus Ray. Saat jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, Aza segera memasak malam untuk suaminya. Ia bergegas pergi ke dapur dan memulai masaknya. Selang beberapa menit masakannya sudah selesai, ia hanya memasak bihun goreng dan udang kecap pedas simple tapi membuat suaminya suka. Udah selesai, Za, ucap Gus Ray yang baru saja datang. Iya Gus, ayo kita makan, ajak Aza. Tanpa berlama-lama mereka berdua langsung saja makan malam dengan suasana sejuk dari rumahnya. Beberapa menit kemudian makan malam mereka selesai, Gus Ray membantu Aza membereskan semuanya. Makasih ya Gus, ucap Aza. Sama-sama. Besok Gus Ray mau dimasakin apa? Mumpung besok sekolah Aza libur, tanya Aza. Apa ya, ucap Gus Ray sembari memikir gemas. Aza menunggu jawaban Gus Ray dengan menatap tersenyum suaminya itu. Aku mau cumi hitam, boleh, tanya Gus Ray. Bolehlah, gampang itu mah, ucap Aza. Oke, aku tunggu besok. Siap bos, balas Aza dengan mendalami perannya. Gus Ray terkekeh gemas melihat tingkah istrinya. Za, panggil Gus Ray. Iya, aku boleh nanya sesuatu gak? Boleh-boleh aja, balas Aza. Tapi kamu jangan marah, ya, ucap Gus Ray. Enggak Gus. Emang bener Vano selingkuh sama sepupu kamu, tanya Gus Ray. Iya Gus, dulu saya punya sepupu namanya Nabila, dia sempat pindah sekolah di tempat saya karena ayahnya pindah ke sini untuk tugas kerjanya. Pas saya pacaran sama Vano, saya kenalin Nabila ke Vano. Selang beberapa waktu Nabila khianatin dengan selingkuh sama Vano, ucap Aza yang menjelaskan kepada Gus Ray. Di situ mereka pacaran secara diam-diam selama 5 bulan. Akhirnya saya tahu perselingkuhan mereka. Setelah kejadian itu mereka berdua sama-sama keluar dari sekolah dan pindah ke luar kota. Yang buat saya sakit hati, dia tega nusuk saya dari belakang padahal saya dekat banget sama Nabila, ucap Aza dengan air matanya. Gus Ray menatap istrinya dan memeluk Aza. Aza menangis di pelukan Gus Ray. Gus Ray membiarkan Aza mengeluarkan semua air matanya agar tenang. Kamu gak usah mikirin kejadian itu lagi, lupain aja semuanya, aku tahu yang kamu rasain semuanya, ucap Gus Ray. Biarin Aza diem di pelukan Gus dulu ya, ucap Aza yang masih memeluk Gus Ray. Iya, Za, ucapnya dengan memeluk erat Aza. Aku gak bakalan biarin kamu nangis, Za, apalagi yang bikin kamu nangis tentang masa lalu kamu itu. Aku akan terus ada buat kamu, aku gak mau kamu direbut orang lain, kamu tetap milik aku sampai selamanya, batin Gus Ray. Bersambung.